Saya katakan problem besar Pak Luhut adalah agak sulit menghilangkan konflik of interest terhadap perusahaannya. Itu problem besar. Dan kita tahu walaupun kita paham bahwa itu intervensi kemana-mana, ke kementerian, sebelum ada investasi pun sering terjadi. Perbaikan iklim investasi ke depan terkoreksi karena Luhut memegang Menko Investasi. Dan karena beliau, kita tahu bisnisnya itu sangat dekat semua dengan kegiatan untuk pelayanan, kegiatan yang terkait dengan kewenangan kekuasaan. Sementara Luhut kelihatannya yang penting investasi masuk, mau dari Cina, mau dari apa, yang penting investasi masuk. Nah, jadi saya katakan, kalau saya dengar, boleh mengistilahkan, konsep ekonomi Prabowo adalah semua orang yang datang ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Ada semacam lisensi dari Presiden. Tapi kita tahu ada pernyataan menarik dari Erick Thohir menyatakan, ya investasi jangan dari Cina semua. Kabar Harian mengabarkan. Benar-benar pengkhianat bangsa. Luhut malah tawarkan harta karun Republik Indonesia pada Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku akan menawarkan harta karun kepada negara-negara yang siap menjadi investor. Salah satunya yang akan ditawari adalah Amerika Serikat. Dia mengaku investor yang sudah siap mengembangkan harta karun di Indonesia adalah Cina. Namun dirinya tak ingin menyerahkan ke negeri tirai bambu ini demi menjaga iklim investasi nasional. Ini kita juga memang dilematis karena rare earth kan paling banyak diproduksi di Tiongkok. Amerika sendiri begitu dibanet oleh Tiongkok, itu kelabakan juga. Nah, investor yang paling cepat sekarang itu Tiongkok. Nah, kalau kita semua kasih Tiongkok, nanti semua mental, kata Luhut dalam acara investasi di tengah pandemi secara virtual. Harta karun yang dimaksud ini adalah rare earth alias mineral tanah jarang. Komoditas satu ini diyakini mudah ditemukan di Indonesia. Luhut mengatakan, saat ini dirinya tengah mencari investor dari luar Cina demi memberikan kesempatan kepada negara lain yang berpotensi besar mengembangkan rare earth. Jadi kita ya memelihara Aquilibrium, kita cari investor. Apakah Amerika mau? Kita coba atau yang lain, jelasnya. Menurut dia mencari investor pun tidak semudah membalikan telapak tangan. Luhut bilang, banyak prosedur yang harus disepakati antar kedua belah pihak, baik pemerintah maupun investor. Jadi kita harus melihat national interest kita. Tidak sekedar hanya terima orang datang investasi. Tidak begitu ceritanya. Ada perhitungan strategi kita. Pertimbangan geopolitik sebelum memutuskan itu dan seberapa banyak yang akan kita berikan. Enggak akan kita berikan semua, ungkapnya. Dari catatan pemberitaan detik.com, pasir timah yang biasa diekspor ilegal dari Bangka Belitung merupakan tempat untuk menemukan harta karun ini. Di dalam pasir timah mengandung mineral tanah jarang. Tanah jarang juga disebut memiliki harga yang tinggi, bahkan bisa dijual hingga 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan timah itu sendiri. Komponen satu ini bahkan bisa digunakan untuk partikel nuklir, untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, hingga komponen elektronik. Tanah jarang atau rare earth ini mineral ikutan dari proses pemurnian timah itu kan diayak, istilahnya dimurnikan, dan mineral pasir itu mengandung tanah jarang atau monasit namanya. Tanah jarang bisa diproses menjadi 12 komponen termasuk monasit, thorium dan lainnya. Salah satu yang paling potensial untuk dijual adalah monasit yang dikembangkan PT Timah dengan membangun sebuah pabrik kecil pengolahan tanah jarang. Melihat potensi besarnya, Badan Geologi Kementerian ESDM akan melakukan survei potensi rare earth alias tanah jarang. Survei ini akan dilakukan tahun depan. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan impor tenaga asing yang dilakukan investor asal Cina di Konawe dilakukan karena ketersediaan pekerja terampil yang kurang. Mana ada yang bisa cukup?
Di Konawe Utara mana ada yang cukup? Di Halmahera mana yang cukup? Kalau ada yang bilang cukup, datang ke saya, ungkap Luhut. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan impor tenaga kerja asing yang dilakukan investor asal Cina di Konawe dilakukan karena ketersediaan pekerja terampil yang kurang. Jadi kita ya memelihara akui libirun, kita cari investor. Apakah Amerika mau? Kita coba atau yang lain, jelasnya. Menurut dia mencari investor pun tidak semudah membalikan telapak tangan. Luhut bilang, banyak prosedur yang harus disepakati antar kedua belah pihak, baik pemerintah maupun investor. Jadi kita harus melihat national interest kita. Tidak sekedar hanya terima orang datang investasi. Tidak begitu ceritanya. Ada perhitungan strategi kita. Pertimbangan geopolitik sebelum memutuskan itu dan seberapa banyak yang akan kita berikan. Enggak akan kita berikan semua, ungkapnya. Dari catatan pemberitaan detik.com, pasir timah yang biasa diekspor ilegal dari Bangka Belitung merupakan tempat untuk menemukan harta karun ini. Di dalam pasir timah mengandung mineral tanah jarang. Tanah jarang juga disebut memiliki harga yang tinggi, bahkan bisa dijual hingga 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan timah itu sendiri. Komponen satu ini bahkan bisa digunakan untuk partikel nuklir, untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, hingga komponen elektronik. Tanah jarang atau rare earth ini mineral ikutan. Dari proses pemurnian timah itu kan diayak, istilahnya dimurnikan. Dan mineral pasir itu mengandung tanah jarang atau monasit namanya. Tanah jarang bisa diproses menjadi 12 komponen, termasuk monasit, thorium, dan lainnya. Salah satu yang paling potensial untuk dijual adalah monasit yang dikembangkan PT Timah dengan membangun sebuah pabrik kecil pengolahan tanah jarang. Melihat potensi besarnya, Badan Geologi Kementerian ESDM akan melakukan survei potensi rare earth alias tanah jarang. Survei ini akan dilakukan tahun depan. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan impor tenaga asing yang dilakukan investor asal Cina di Konawe dilakukan karena ketersediaan pekerjaan terampil yang kurang. Mana ada yang bisa cukup? Di Konawe Utara mana ada yang cukup? Di Halmahera mana yang cukup? Kalau ada yang bilang cukup, datang ke saya, ungkap Luhut. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan impor tenaga kerja asing yang dilakukan investor asal Cina di Konawe dilakukan karena ketersediaan pekerja terampil yang kurang. Menurut dia mencari investor pun tidak semudah membalikan telapak tangan. Luhut bilang, banyak prosedur yang harus disepakati antar kedua belah pihak, baik pemerintah maupun investor. Jadi kita harus melihat national interest kita. Tidak sekedar hanya terima orang datang investasi. Tidak begitu ceritanya. Ada perhitungan strategi kita. Pertimbangan geopolitik sebelum memutuskan itu dan seberapa banyak yang akan kita berikan. Enggak akan kita berikan semua, ungkapnya. Dari catatan pemberitaan detik.com, pasir timah yang biasa diekspor ilegal dari Bangka Belitung merupakan tempat untuk menemukan harta karun ini. Di dalam pasir timah mengandung mineral tanah jarang. Tanah jarang juga disebut memiliki harga yang tinggi, bahkan bisa dijual hingga 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan timah itu sendiri. Komponen satu ini bahkan bisa digunakan untuk partikel nuklir, untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, hingga komponen elektronik. Tanah jarang atau rare earth ini mineral ikutan. Dari proses pemurnian timah itu kan diayak, istilahnya dimurnikan. Dan mineral pasir itu mengandung tanah jarang atau monasit namanya. Tanah jarang bisa diproses menjadi 12 komponen, termasuk monasit, thorium, dan lainnya. Salah satu yang paling potensial untuk dijual adalah monasit yang dikembangkan PT Timah dengan membangun sebuah pabrik kecil pengolahan tanah jarang. Melihat potensi besarnya, Badan Geologi Kementerian ESDM akan melakukan survei potensi rare earth alias tanah jarang. Survei ini akan dilakukan tahun depan.
Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan impor tenaga asing yang dilakukan investor asal Cina di Konawe dilakukan karena ketersediaan pekerjaan terampil yang kurang. Mana ada yang bisa cukup? Di Konawe Utara mana ada yang cukup? Di Halmahera mana yang cukup? Kalau ada yang bilang cukup, datang ke saya, ungkap Luhut. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan impor tenaga kerja asing yang dilakukan investor asal Cina di Konawe dilakukan karena ketersediaan pekerja terampil yang kurang. Dong.